Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau si Kidal RH di channel YouTube BSP Talk. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Semoga semua aktivitas kita mendapat ridho dari Allah. Amin. Teman-temanku, kali ini saya akan berbagi cerita tentang salah seorang petenis meja veteran atau sesepuh tenis meja Bekasi, Jawa Barat, yaitu Pak Sudrajat. Ada yang memanggilnya Pak Derajat, ada yang memanggilnya Eyang Derajat. Dipanggil Eyang karena memang dia sudah berusia senja, namun semangatnya luar biasa. Yuk simak penuturan saya berikut ini. Eyang Derajat punya gairah besar memajukan tenis meja dan ikut andil berkontribusi untuk memajukan tenis meja Indonesia. Pak Derajat atau Eyang Derajat tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Di tahun 1990-an, saat Pak Derajat tinggal di Perumnas 3 Bekasi, dia mengadakan latihan pingpong di gang di samping rumahnya. Rutin dilakukan itu latihannya dari waktu ke waktu, pemintanya banyak. Nah, untuk mengakomodir para penghobi tenis meja itu, Pak Derajat kemudian melobi pihak pengelola Balai Rakyat. Balai Rakyat selama ini antara lain dipakai untuk latihan bulu tangkis. Berkat kepiawaiannya melobi pihak pengelola Balai Rakyat yang terletak di Jalan Sumatera Raya Perumnas 3 Bekasi mengizinkan tempat itu disewa untuk latihan tenis meja atau pingpong. Tentu saja yang melobi bukan hanya Pak Derajat, tapi beberapa orang lain. Nah, itu cikal bakal berdirinya PTN Nusantara. Ya, oh iya teman-teman, kenapa dinamakan PTN Nusantara? Karena di Perumnas 3 itu nama-nama jalannya itu terdiri dari nama-nama pulau. Ada Pulau Lombok, ada Pulau Jawa, ada Madura, ada Jalan Bali. Sedangkan jalan utamanya namanya Nusantara, Jalan Raya Nusantara. Nah, disitulah dinamakan PTN Nusantara. PTN Nusantara berdiri, wah luar biasa.
peminatnya yang datang bukan hanya dari sekitar Perumnas 3 Bekasi, tapi dari mana-mana. Ini karena kehebatan Pak Derajat melobi banyak orang. Demikian pula pengurus-pengurus lainnya seperti Pak Amunius Jibua atau Papi, kemudian Pak Haji Jupri Mamora, kemudian Pak Dayat, kemudian ada juga Pak Afud. Periode 1990-an hingga 2000-an itu banyak pemain top yang ikut latihan di PTN Nusantara. Di situ salah satu bintangnya, bintang PTN Nusantara adalah Pak Afud yang pemain Devon, kemudian pemain Cilatama, sirkuit Liga Tenis Meja Utama, luar biasa. Nah, saya bergabung dengan PTN Nusantara sebagai anggota pada tahun 2000. Disitulah saya berkenalan dengan Pak Derajat, Pak Afud, Pak Papi Amunius, Pak Jupri, Pak Dayat, kemudian Pak Komar, dan lain sebagainya. Latihan di PTN Nusantara saat itu hanya dilakukan pada hari Sabtu dari siang sampai sore. Sewanya memang begitu. Disitulah saya banyak berguru pada Pak Derajat, Papi Amunius, Pak Afud, Pak Haji Jufri, Pak Derajat, Pak Dayat, dan lain sebagainya. Pak Derajat tipe pemain serang. Nah, meskipun sebagai pemain hebat, dia mau ngajak siapapun untuk latihan, termasuk pemain-pemain pemula. Saya bersyukur karena sering diajak sparring. Saya nggak pernah menang, memang kelasnya beda. Tapi saya menyerap ilmunya, ilmu cara menyerang, ilmu teknik-teknik permainan yang lainnya. Boleh dikata PTN Nusantara itu gudangnya pemain-pemain bagus di Bekasi. Atlet-atletnya sering memenangkan pertandingan di berbagai turnamen. Seiring perjalanan waktu dan bertambah usianya Eyang Derajat, dia masih semangat. Dia selalu memompa semangat anak-anak muda. Ayo, yang giat latihan, cari sehat, tingkatkan silaturahmi. Nah, yang mau saya garis bawahi bahwa adalah cari sehat, tingkatkan silaturahmi. Itu yang selalu ditanamkan oleh Yang Derajat. Jadi dimanapun kita bermain pingpong, utamakan cari sehat, utamakan menjalin tali silaturahmi. Kemudian baru prestasi. Ini termasuk PTN Nusantara salah satu klub tertua di Bekasi. Meskipun akhir-akhir ini banyak berdiri PTN Nusantara tetap banyak peminatnya. Yang datang bukan hanya anggota tetap, tapi juga non-anggota. Untuk anggota tetap ada iuran bulanan. Kemudian yang bukan anggota tetap cukup membayar sewa
meja perkunjungan itu sewa mejanya hanya 10.000, murah tapi dapat ilmu banyak. Pak Derajat bukan hanya latihan di PTN Nusantara tapi juga di sejumlah tempat. Ini menunjukkan Pak Derajat pandai bergaul. Sebagai pemain veteran atau sesepuh tenis meja, Pak Derajat selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik buat generasi muda. Di usianya yang senja ini, intinya dia udah cari sehat, cari silaturahmi. Kalau soal prestasi itu uh, urusan nanti. Kemudian pada tahun 2021 Pak Derajat mendirikan PTN Jipnus, Jiwa Putra Nusantara, yang bermarkas di Gor Wijaya, Wisma Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Anggotanya sebagian anggota PTN Nusantara, sebagian lagi non PTN Nusantara. Itu Jipnus, latihan rutin. Pak Ajat sebagai penggagas Jipnus memberi contoh, datang ke lokasi untuk latihan. Kembali lagi ke PTN Nusantara. Setelah lama bermarkas di GOR atau di Balai Rakyat Perumnas 3, kemudian mulai awal 2023 basecampnya pindah ke Gor Wijaya. Jadi di Gor Wijaya ada 3 klub. Yang pertama di situ adalah PTN Wijaya yang dikomandani Pak Haji Hermawan. Kemudian ada PTN Jipnus, kemudian menyusul PTN Nusantara. Nah, saya terus terang bersyukur sejak kenal Pak Eyang Derajat tahun 2000 hingga kini tetap terus menjalin komunikasi. Ada cerita menarik tentang Eyang Derajat. Kisahnya begini. Pak Singgi Yehezkiel mensponsori turnamen tenis meja Singgi Cup 30. Panitia pelaksananya adalah Komunitas Pingpong Betur Rahman, KPB. Itu kumpulan tenis meja. Singgi Cup digelar di Aula Masjid Betur Rahman, Rawalumbu, Kota Bekasi pada Desember 2022. Turnamen ini adalah turnamen double khusus untuk PTN se-Kota Bekasi. Pesertanya terdiri dari 78 PTN, luar biasa. Disitulah banyak pemain bintang. Saya nggak menyangka 2 minggu menjelang penutupan pendaftaran ditelepon oleh Eyang Derajat untuk ikut bermain di Singgi Cup berpasangan dengan dia.
saya merasa tersanjung karena saya memang belum pernah latihan double sama Pak Derajat. Saya bersedia dan didaftarkan. Uh, dia bilang berusaha tampil yang bagus, jangan ada beban. Yang penting kita silaturahmi. Soal menang atau kalah, nah itu urusan Allah. Yang penting semangat. Oke. 2 hari menjelang bertanding, saya diminta datang ke Gor Wijaya untuk latihan double bersama Pak Eyang Derajat. Kebetulan pada hari Kamis itu saya WFH. Sore saya berangkat dari rumah saya di Komplek Perumahan Bumi Sani Perme, Kabupaten Bekasi. Baru 1 kilo naik Gojek, turun hujan deras. Waduh, semakin lama semakin deras. Akhirnya sampai di Permas 3 itu saya dan driver Gojek menepi cari tempat teduh. Kok hujan semakin lama semakin deras. Akhirnya saya bilang, udah kita separuh jalan berangkat saja. Tukang ojeknya, nggak apa-apa nih Pak, nggak apa-apa. Karena saya punya niat, saya harus hadir latihan. Jadi apapun halangan, saya terjang, nggak boleh menyerah. Itulah, sampai di Gor Wijaya saya basah kuyup. Saya ganti pakaian supaya hangat, supaya tidak masuk angin. Dalam kemudian Pak Derajat datang. Dia senang saya memenuhi undangannya. Kami berdua latihan double untuk mencocokkan gerakan kaki, gerakan badan, tubuh. Pokoknya hanya sekali itu kami latihan. 2 hari kemudian kami bertanding. Wow, pesertanya banyak pemain-pemain hebat. Ada pemain dari pemain Polda Kota Bekasi, saya lupa namanya. Kemudian ada pelatih terkenal Pak Adi. Terus ada anak Pak Singgi yang luar biasa mainnya, yaitu Kaisar. Juga ada Bambang Triwidodo, Raja Blok yang fenomenal. Kemudian ada Romli. Wih, ini turnamen yang prestisius. Saya semangat. Saya dan Pak Derajat nggak masuk pemain unggulan di situ. Ya kami sadar kami bukan pemain hebat. Yang diunggulkan justru pemain Porda, kemudian duet pelatih fenomenal Adi yang berpasangan dengan Kaisar, kemudian ada di situ Ukon yang berpasangan dengan Catur. Wah, pokoknya kami nggak masuk hitungan. Di luar dugaan di babak penyisihan di hari Sabtu itu, kami menumbangkan duet Romli dan Dedek 3-0. Ini mereka salah satu pasangan yang diunggulkan untuk naik podium. Saya sama yang Derajat nggak nyangka menang. Itu hari Sabtu. Kemudian babak lanjutan di hari Minggu. Di hari Minggu dari perjalanan kami alhamdulillah mulus. Dari 32 besar, 16 besar, 8 besar, semifinal dan tembus final. Di final
saya sama yang derajat berhadapan dengan Papi Amunis yang berduet dengan Dayat. Kami kalah 0-3, jadi juaranya adalah Papi Amunis dan Dayat. Namun kami bersyukur dengan capaian itu. Ini dulu awalnya targetnya hanya lolos pool, gak tahu tembus final. Teman-teman nanti dapat melihat video-video saya dan yang derajat bertempur di Sigi Cup. Nanti saya kasih di linknya, ada saya cantumkan nanti di bagian deskripsi video ini, mulai dari kami bertanding di babak penyisihan pool hingga partai final. Juga ada link pembukaan turnamen, penyerahan hadiah, dan sambutan dari Pak Sigi. Itu semua hasil liputan saya. Nah, Pak Derajat atau yang derajat ini tentu menjadi sumber inspirasi di usianya yang senja, masih tetap semangat, terus mendorong anak-anak muda untuk latihan gitu. Semoga yang derajat beserta keluarganya selalu sehat walafiat, tetap semangat berbagi ilmu pingpong. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.